Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muwafiq Robani Toha Ariski dengan nomor NPM 201102444 dari kelas E jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya membuat video pembelajaran berupa animasi tentang beriman kepada Qada dan Qadar. Sebelum memulai materi kita, silakan teman-teman simak terlebih dahulu video berikut ini. Asik, masih ada roti. Makannya nanti sore aja ah. Tenang ya anjing baik. Dodo tenang, tenang. Jangan lari. Dodo, mau kemana? Arah kamu salah. Wah, dia bisa nyasar. Aku susul lah. Dodo, tunggu aku Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Jangan takut, Dodo. Ini aku Syamil. Kamu Syamil. Bikin kaget saja. Kaget apa takut? Siapa yang takut? Dodo cuma. Doh, kita lihat yuk, Doh. Ayo. Assalamualaikum, Kakek. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa, nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya, Kek? Iya, nak. Dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah. Tapi sekarang, dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih, Kek? Ya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek, nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti, Kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya, seperti benda-benda, tumbuhan, hewan, dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rizki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu, Do. Itu artinya roti itu bukan rizkinya Dodo. Dari video tersebut, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita petik? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian beriman kepada Qada dan Qadar. Qada dan Qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qada secara istilah, yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan.
Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, yakni disebut al-khalqu, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, yakni disebut al-amru kun fayakun, jadilah, maka jadi, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf ayat 54 berikut ini. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Yang artinya, sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf, ayat 54. Qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Takdir itu sendiri dibagi atas 2 hal, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. 1. Takdir mubram. Takdir mubram ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh-contoh takdir mubram, antara lain, sebagai berikut. 1. Setiap makhluk pasti akan mengalami mati atau seseorang pasti hanya punya 1 ibu kandung. 2. Manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. 3. Di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah. Artinya, segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Kayu mempunyai kemampuan berbeda dengan besi. Kekuatan tenaga manusia berbeda dibandingkan dengan gajah, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet hingga benda-benda yang terkecil bergerak sesuai dengan garisnya, dan waktu tak pernah berhenti. 2. Takdir mualak. Takdir mualak ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Risalah Jabariyah dan Qadariyah adalah 2 contoh aliran teologi Islam yang berbeda pendapat dalam menyikapi qada dan qadar. Jabariyah berpandangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam hidupnya dan segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah SWT semata. Pandangan ini cenderung membuat hidup sudah ditentukan oleh Allah. Sebaliknya Qadariyah berpandangan bahwa Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang diperbuat oleh manusia adalah berkat usaha dan kemampuannya sendiri serta tidak ada lagi campur tangan Allah di dalamnya. Dengan demikian, manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Allah di akhirat. Pemahaman semacam ini cenderung membuat seseorang bersikap aktif dan optimistis dalam menjalani kehidupannya. Berikut merupakan contoh dari takdir mualak, antara lain seperti contoh berikut. Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangat terbatas sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai, belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya kuliah pun, ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi.
Saat ini ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Fungsi beriman kepada Qada dan Qadar. Iman kepada Qada dan Qadar bermanfaat bagi yang meyakininya. Jika dianut dengan benar, iman kepada takdir dapat mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan dan kemakmuran. Berikut ini fungsi-fungsi iman kepada Qada dan Qadar, sebagaimana dikutip dari Pendidikan Agama Islam 2017 yang diterbitkan Kemenak. 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. Dengan meyakini takdir mubham bahwa Allah SWT telah mengatur hukum alam secara teratur, manusia dapat merencanakan usahanya dengan logis dan rasional. Sebab, takdir pasti dilatari dengan kausalitas atau sebab akibat. Dengan mengimani Qada dan Qadar, manusia bisa memanfaatkan hukum yang pasti sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang maksimal. 2. Menghindari sifat sombong. Orang yang mengimani Qada dan Qadar akan terhindar dari sifat sombong. Bagaimanapun juga, segala pencapaian yang ia raih berasal dari ketetapan Allah SWT. Tidak ada kesuksesan dari hasil usahanya sendiri, melainkan juga takdir dari Allah SWT. Iman kepada Qada dan Qadar akan membuat seorang muslim rendah hati. Ia sadar bahwa keberhasilannya merupakan campur tangan dan pertolongan dari Allah SWT. 3. Melatih husnuzan atau berbaik sangka. Allah SWT selalu menetapkan hal baik kepada hamba-hambanya. Biarpun seseorang mengalami musibah atau bencana, peristiwa buruk itu dimaksudkan sebagai ujian atau teguran kepadanya. Seseorang yang mengimani Qada dan Qadar akan selalu berhusnuzan bahwa Allah SWT adalah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tak ada takdir yang ditetapkan dengan maksud buruk Allah kepada seorang muslim. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu tanda-tanda beriman kepada Qada dan Qadar. Keteguhan dalam iman kepada Qada dan Qadar sebenarnya memiliki tanda-tanda yang khas. Untuk itulah ada cara mengidentifikasi tanda-tanda Qada dan Qadar pada diri seseorang tersebut. Akar dari tanda-tanda iman kepada Allah SWT ialah keyakinan yang tulus. Dalam dalil Qada dan Qadar tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang akan mengetahui rizkinya telah dituliskan ketika orang itu memiliki iman kepada Qadar. Selain itu jika ia belum menerima semuanya, maka ia tidak dapat meninggal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda beriman kepada Qada dan Qadar beserta contoh Qada dan Qadar. Untuk lebih jelasnya dapat Anda simak di bawah ini. Berdasarkan dalil tentang Qada dan Qadar dijelaskan bahwa sikap qanaah harus muncul terhadap apa yang diberikan olehnya. Sikap qanaah yang dimaksud mengarah pada usaha yang dilakukan seseorang terhadap keduniaan, di mana jauh dari kerakusan, mengorbankan rasa malunya dan kebahilan. Jika sikap qanaah dikaruniakan pada diri hambanya, maka cahaya kebahagiaannya akan bersinar. Akan tetapi jika sikap qanaah tidak dimiliki seseorang, maka kehidupannya akan semakin rugi, keruh dan pedih karena jiwa rakus dan tamak yang dimilikinya. Dengan kata lain musibah akan sedikit menimpanya jika sikap qanaah tertanam dalam jiwanya. Hal ini dikarenakan orang yang terpenjara dalam hawa nafsu adalah salah satu orang yang termasuk dalam ketamakan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai tanda-tanda beriman kepada Qada dan Qadar, contoh Qada dan Qadar serta dalil Qada dan Qadar, saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Qada dan Qadar terlebih dahulu. Beriman kepada Qada dan Qadar maknanya meyakini dan mempercayai Allah SWT sepenuh hati, di mana semua makhluk hidup atas keputusan, ketetapan dan kehendaknya termasuk apa yang akan ditimpa oleh semua kejadian pada makhluk-makhluknya. Kejadian-kejadian tersebut dapat berupa hal baik atau buruk, hidup atau mati dan kemusnahan atau kemunculan. Semua hal ini adalah bukti dari kekuasaan Allah SWT. Ketentuan Allah SWT telah diimani oleh seorang muslim dengan beberapa tanda ketaatan yang dimilikinya. Cara mengidentifikasi tanda-tanda Qada dan Qadar tersebut melalui ciri-ciri di dalam orang tersebut. Adapun beberapa ciri-ciri orang yang beriman kepada Qada dan Qadar yaitu sebagai berikut. 1. Senantiasa menerima dan sadar dengan kenyataan. 2. Selalu memiliki kesabaran. 3. Tidak menyerah dengan mudah, semangat dan giat dalam berusaha. 4. Menjauhi larangannya dan patuh kepada perintah Allah SWT. 5. Senantiasa bertawakal terhadap Allah SWT. 6. Kehidupannya selalu diisi dengan hal positif dan berbuat baik sehingga kelak di akhirat dapat menggapai kebahagiaan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu dalil-dalil tentang Qada dan Qadar. Qada yaitu ketetapan Allah SWT sejak zaman azali, zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya.
Qadar yaitu perwujudan koda atau ketetapan Allah SWT dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Di dalam Al-Quran, sudah disebutkan dalil-dalil tentang kada dan qadar. Berikut dalil-dalilnya. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna sesungguhnya kami kulla syai'in segala sesuatu khalaqnahu kami menciptakannya biqadar dengan ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Silahkan dicoba. إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat beriman kepada kada dan qadar. Percaya dan beriman kepada kada dan qadar Allah adalah suatu kewajiban bagi umat muslim yang beriman. Sebab, percaya dan beriman kepada kada dan qadar Allah, termasuk dalam rukun iman yang harus dipercayai oleh umat muslim beriman. Ternyata, percaya dan beriman kepada kada dan qadar Allah memiliki hikmah dan manfaat bagi yang mengimaninya. Tidak hanya bermanfaat bagi manusia di akhirat nantinya, namun juga di dunia. Dengan percaya kepada kada dan qadar Allah, bisa membuat hidup lebih terarah, tenang, dan optimis. Hal ini karena sebagai manusia, kita sudah yakin dan percaya atas ketetapan Allah. Untuk diketahui, qada berarti suatu ketetapan Allah SWT yang telah tercatat di Lauh Al-Mahfuz atau sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum terciptanya alam semesta. Sementara qadar artinya perwujudan dari qada. Dapat juga berarti adalah sebagai istilah takdir Allah. Kada dan qadar tidak dapat dipisahkan, kita sebagai umat Islam wajib untuk mengimani adanya kada dan qadar Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Fatir ayat 11, Allah berfirman yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Berikut ini 7 makna dan manfaat beriman kepada kada dan qadar Allah. 1. Termasuk orang beriman. Jika percaya dan mengimani kada dan qadar Allah, kita termasuk dalam golongan orang yang beriman. Dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim nomor 8, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran, ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. 2. Lebih banyak bersyukur. Menjadi lebih banyak bersyukur, adalah termasuk makna,
hikmah, dan manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah. Hal ini, karena kita sudah percaya dengan ketetapannya, sehingga menjadi lebih berukur atas hidup yang dijalani. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 53, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya, dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. 3. Sabar. Sabar termasuk salah satu manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah, karena sudah percaya atas takdir yang telah ditetapkan Allah sebelum alam semesta tercipta. Dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 32-33, Allah berfirman yang artinya, dan, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal, yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jikalau dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. 4. Selalu berusaha. Meski demikian, kita akan menjadi pribadi yang berusaha, karena kita menginginkan yang terbaik dalam menjalani hidup yang telah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana Allah Maha Adil dalam setiap hal yang dilakukan hamba-Nya. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105 yakni, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 5. Jiwa yang tenang. Nah, nomor 5 ini adalah yang buat bahagia di dunia. Karena sudah percaya dengan segala ketentuan Allah, maka kita akan lebih tenang menjalani hidup. Tentu saja, dengan ketenangan jiwa, kita akan bahagia dalam menjalani hidup di dunia yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir, mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. 6. Terhindar dari sifat sombong. Sifat sombong pun akan terhindar dari orang-orang yang percaya kepada qada dan qadar Allah. Hal ini karena, orang yang percaya qada dan qadar sudah percaya sesuatu yang terjadi, karena ketetapannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 7. Selalu berharap pada Allah. Manfaat lainnya percaya qada dan qadar Allah akan optimis dan tidak berputus asa. Karena orang beriman yakin bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, yang artinya, sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak video berikut ini. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Nggak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qadha. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa, karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah. Tapi Bang Supri lah
yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'allaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa.